Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKI Sumut Jalan Gunung Simat Umanu Pematang Siantar dan simpatisan dimanapun berada. Pada hari ini Minggu tanggal 24 Mei 2020 kita akan beribadah bersama-sama secara online di rumah kita masing-masing. Sebelum ibadah kita mulai, marilah kita saat teduh. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam berbagai hal di hidup kita. Amin. Untuk mengawali ibadah kita pada hari Minggu ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 144B ayat 1 sampai 3. Lihatlah sinar wajah
datang pada Tuhanku, mentari mulia, seluruh jalan hidupku cerah bahagia. Marilah kita tahbiskan ibadah kita ini dengan menyatakan bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua. Amin. Nats pembimbing bagi kita pada hari ini terambil dari Ratapan pasal yang ketiga, ayat 22 sampai ayat 24. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Amin. Untuk menyambut nats pembimbing yang baru saja kita dengarkan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 445 ayat 1 dan 2. Harap akan
Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiam. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang sungguh-sungguh dengan segenap hatinya telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, mari kita dengarkan berita anugerah pengampunan dosa yang terambil dari Efesus pasal yang kedua, ayat 4 sampai ayat 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Mari kita amini berita pengampunan dosa yang barusan kita dengarkan dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 dan 2. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa nama-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman, Kau beri kepadaku berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang yakin berdasarkan berita anugerah pengampunan dosa tadi, bahwa segala dosa dan pelanggarannya diampuni oleh Tuhan, marilah untuk menjalani kehidupan kita di hari-hari mendatang, kita jalani semakin sesuai dengan firman Tuhan, berdasarkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 6 ayat 36 sampai ayat 38. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi,
maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1 dan 4. Keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa buat segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau selalu menyertai kami ya Bapa dalam segala aktivitas pekerjaan kami ya Bapa. Terlebih ya Bapa di mana pada masa sekarang ini ya Bapa, Engkau selalu menyertai kami ya Bapa. Kami adalah manusia yang lemah ya Bapa. Kiranya ya Bapa, Engkaulah selalu memberkati kami dan menjagai kami Bapa, dalam kami menjalani hari-hari kami ya Bapa, di tengah yang terjadi pada saat ini ya Bapa. Kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengampunan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami juga mengucap syukur padamu ya Bapa buat berkat-Mu pada kami, di mana pada saat ini ya Bapa, kami masih bisa beribadah ya Bapa. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing ya Bapa, tetapi berkat-Mu ya Bapa, biarlah tetap melimpah di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi ya Bapa, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu ya Bapa bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Pembacaan firman bagi kita pada minggu hari ini terambil dari Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu,
melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Teks firman Tuhan hari ini akan terenungkan dalam sebuah tema. Sukacita Paulus karena pemberian jemaat Filipi dan harapannya ada. Salah satu tujuan surat Filipi ditulis oleh Paulus adalah karena ia hendak berterima kasih atas perhatian dan dukungan mereka padanya. Dalam teks kita melihat pengakuan Rasul Paulus yang penuh ucapan syukur atas kebaikan mereka. Karena mereka telah mengirimkan pemberian mereka kepadanya untuk memenuhi kebutuhannya. Sebab pada saat Rasul Paulus tengah penjara menjadi tahanan di Roma, jemaat Filipi mengutus Epafroditus untuk menyampaikan pemberian mereka kepadanya. Dan Paulus memuji kemurahan hati mereka itu. Dalam ayat 14 dikatakan, namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahan. Karena jemaat Filipi mau mengambil kesusahan atau mengambil bagian dalam kesusahan Paulus. Paulus pun bersuka cita di dalam Tuhan karena kebaikan mereka itu. Katanya, aku telah menerima semua yang perlu darimu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu. Ayat 18a. Pada kesempatan ini, Rasul Paulus juga menyebutkan kebaikan-kebaikan yang dulu pernah mereka lakukan untuk. Ayat 15 sampai ayat 16. Pemberian jemaat Filipi ini disebut oleh Rasul Paulus sebagai suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Ayat 18b. Ungkapan persembahan yang harum lazim digunakan dalam ibadah-ibadah orang Yahudi yang memiliki arti bahwa persembahan mereka berkenan kepada Allah. Seolah-olah asap korban bakaran naik membumbung tinggi ke hadirat Allah. Tanda persembahan itu diterima oleh Allah. Rasul Paulus di sini meyakinkan mereka bahwa Allah betul-betul menerima dan akan membalaskan kebaikan hati mereka kepadanya. Kebaikan mereka adalah suatu persembahan yang harum, suatu korban yang berkenan kepada Allah.
Korban itu sesungguhnya lebih disukai oleh Allah karena merupakan buah dari anugerah Allah kepada mereka. Dan sesungguhnya Allah lebih menyukai persembahan mereka itu daripada Paulus sendiri yang menerimanya sebagai kebutuhannya. Allah dalam pemeliharaannya telah menyebabkan jemaat Filipi memperhatikan kebutuhan Paulus. Dan tentu saja Allah akan terus bekerja di setiap zaman untuk memelihara hidup anak-anak. Dan Allah bisa memakai siapa saja. Ia bisa memakai pemerintah, ia bisa memakai sahabat kita, ia bisa memakai tangga kita, ia bisa memakai orang lain yang tidak kita kenal untuk menolong umat. Bahkan ia juga bisa memakai burung gagak. Seperti Tuhan memelihara Elia di tepi sungai Kerit, burung gagak diperintahkannya untuk membawa roti dan daging bagi Elia. Dalam teks kita ini, Paulus juga mengingatkan sekaligus memaafkan pengabaian jemaat Filipi selama ini. Karena ternyata belakangan ini tampaknya selama beberapa waktu mereka tidak lagi menanyakan kabar Paulus atau tidak mengirimkan lagi pemberian mereka kepadanya. Namun akhirnya pikiran dan perasaan mereka tumbuh kembali untuk Paulus. Katanya di dalam teks kita ini, memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Pertanyaannya, bagaimana mungkin mereka tidak mempunyai kesempatan kalau mereka sudah menetapkan hati untuk membantunya? Bukankah mereka dapat mengutus seseorang untuk menyampaikan pemberian mereka seperti yang mereka lakukan saat ini? Tetapi Rasul Paulus di sini berpikiran positif tentang mereka, bahwa mereka pasti akan menolongnya lagi kalau ada kesempatan yang baik. Sambil mengucapkan terima kasihnya atas bantuan yang diterimanya, Paulus tidak lupa mengungkapkan bahwa dalam pelayanannya ia sesungguhnya tidak mau bergantung pada siapapun. Apa yang paling utama bagi Paulus adalah keuntungan yang akan diperoleh oleh jemaat Filipi melalui pemberian mereka itu, ayat 17. Dan Tuhan pasti akan membalaskan kebaikan mereka yang telah mereka tunjukkan kepadanya. Ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sebagaimana mereka sudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan Paulus, demikian pula Allah akan memenuhi segala keperluan mereka. Namun, sekalipun Rasul Paulus tidak bergantung pada pemberian mereka tersebut, karena ia hanya bergantung kepada Allah, dia pun bersuka cita karena pengorbanan yang telah dilakukan jemaat Filipi juga menyukakan hati Allah.
Dan tentu saja hal itu akan menguntungkan bagi yang memberinya. Pemberian mereka bagi Paulus adalah sukacita dan penghiburan yang sangat ia sukai. Tetapi perlu ditekankan di sini, ia tidak menyandarkan diri pada pemberian itu. Demikian juga dengan menuliskan surat Filipi ini, bukan berarti Paulus mengharapkan bantuan lagi. Secara jujur ia berkata bahwa ia telah belajar rahasia untuk mencukupkan diri dalam menghadapi berbagai keadaan. Ia tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah gagal dalam menyediakan apa yang dia butuhkan. Dan Tuhanlah yang akan menguatkannya dalam menghadapi setiap situasi. Mengenai hal kekurangan, ia sudah belajar mencukupkan diri dengan sedikit yang dimilikinya. Dan ia bergantung hanya kepada pemeliharaan Allah untuk selalu memberikan padanya hari lepas hari apa yang dia butuh. Jadi, melalui suratnya ini bukan berarti ia berbicara karena kekurangannya. Sebab ia telah belajar untuk mencukupkan diri. Di dalam ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ini adalah tindakan istimewa dari anugerah Allah yang memampukan Paulus untuk menyesuaikan diri dengan setiap kondisi hidup. Dan ia bisa berpikiran tenang melewati segala macam keadaan. Paulus telah mengalami pemeliharaan Allah yang luar biasa dalam hidupnya. Sebagai seorang pelayan Tuhan, Paulus pernah mengalami berbagai pencobaan dan penderitaan. Ia pernah mengalami kapal karam, ia pernah dipenjara, ia pernah ditambuk, ia pernah dipukul, dan sebagainya. Tetap dalam situasi-situasi yang berat itu, ia tetap menerima pemeliharaan Allah. Dalam ayat 13 dikatakannya, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hanya di dalam Dia yang memberi kekuatan, kita dapat melewati dan mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan Allah. Inilah salah satu yang ditekankan oleh Paulus melalui suratnya ini untuk para pembacanya, supaya kita hanya berharap dan bersandar kepada Tuhan seperti yang Paulus terapkan dalam hidup. Kalau seandainya kita sudah mendaftarkan diri dan sebenarnya kita pantas menerima bantuan pemerintah sejumlah
600.000 rupiah. Tetapi kita tidak menerima. Lalu kemudian kita memperjuangkannya. Namun kemudian kita tetap tidak mendapatkan bantuan tersebut. Seolah-olah ada yang menghambatnya dengan alasan-alasan tertentu, berkata kepada kita supaya kita bisa menerima alasan itu. Padahal maksudnya adalah supaya kita dihambat untuk tidak menerima bantuan. Respons kita selanjutnya, lebih baik kita diam saja. Jangan bertengkar. Sebab kita harus percaya kepada Allah. Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Ia Allah yang telah bangkit dan hidup. Dan sekarang ia ada di surga dan telah mengutus Roh Kudus-Nya untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Jika satu pintu ditutup oleh hamba-hamba setan itu, sehingga kita tidak dapat menerima bantuan, Tuhan bisa membuka 1000 pintu untuk menolong kita. Karena ia punya 1001 cara untuk menolong. Di dalam teks itu, kita menemukan bahwa Paulus menekankan pada 2 hal. Penekanan yang pertama, ia bersukacita karena pemberian jemaat Filipi dan perlu baginya untuk berterima kasih atas pemberian. Demikian juga seharusnya apabila kita menerima bantuan dari seseorang, kita harus berterima kasih padanya dan mendoakan orang-orang yang telah dipakai oleh Tuhan untuk menolong kita. Jika Tuhan memakai pemerintah untuk menolong kita perlu berdoa bagi pemerintah supaya Tuhan menolong mereka mengemban tugas bagi bangsa dan negara. Penekanan yang kedua di dalam teks ini, Paulus merasa perlu untuk menekankan prinsip-prinsip rohani dalam menghadapi tantangan hidup dengan penekanan agar orang percaya bersandar kepada Tuhan lebih daripada pertolongan manusia. Bagi Paulus, apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi sebenarnya bukan apa-apa jika dibandingkan dengan apa yang pantas didapatkannya dari mereka dan apa yang memang wajib mereka lakukan untuk. Namun Paulus di sini membicarakan kebaikan-kebaikan mereka seolah-olah itu merupakan suatu bentuk kemurahan hati. Padahal sebenarnya itu lebih tepat disebut utang yang memang sudah sepantasnya harus mereka bayar. Kalaupun seandainya tiap-tiap dari mereka menyumbangkan setengah dari harta kekayaan mereka kepadanya, itu belum cukup. Karena mereka bahkan berhutang jiwa mereka sendiri kepada Paulus. Bandingkan 1 Korintus 9 ayat 13 sampai ayat 18. Walaupun begitu,
ketika mereka mengirimkan pemberian mereka, Paulus menerimanya dengan baik. Betapa ia menyambutnya dengan penuh syukur. Paulus ingat bahwa pada waktu ia baru mulai mengabarkan Injil, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan hutang dengan dia selain daripada jemaat Filipi. Ayat 5. Jemaat Filipi tidak hanya mengurusnya dengan baik selama ia berada bersama-sama dengan mereka, tetapi juga ketika ia berangkat dari Makedonia, mereka mengirimkan tanda-tanda kebaikan hati mereka kepadanya. Dan ini dilakukan ketika tidak ada jemaat lain yang melakukannya. Selain mereka, tidak ada jemaat lain yang mengiriminya barang-barang jasmani sebagai balasan atas perkara-perkara rohani yang sudah mereka tuai dari Paulus. Jika Tuhan telah memakai jemaat Filipi untuk menolong Paulus dalam kesusahannya, Tuhan juga bisa memakai hamba-hambanya yang lain untuk menolong kita melewati dampak secara ekonomi dan dampak-dampak lainnya karena pandemi yang terjadi sekarang ini. Bapak, Ibu, Saudara, tetaplah percaya dan berharaplah hanya pada Tuhan, bukan pada manusia. Amin. Marilah. Kami mengucap syukur padamu, ya Allah Bapa, karena dari firman kami dapat belajar bahwa sesungguhnya di dalam kesusahan Engkau dapat menolong kami dengan mengutus hamba-hamba untuk ambil bagian dalam kesusahan kami. Engkau memelihara hamba-Mu, Rasul Paulus, dan ia menekankan dalam tulisan supaya kami juga di zaman ini harus tetap berharap pada Tuhan, bukan berharap pada manusia. Engkau dapat mengutus siapa saja yang Engkau kehendaki untuk menolong kami. Terlebih di tengah situasi sekarang ini, Tuhan, biarlah kami tetap bersukacita karena segala perkara dapat kami tanggung bukan dengan kekuatan kami sendiri, tetap dalam yakinkan kami Tuhan tentang firman yang kami dengar hari ini, supaya kami benar-benar dapat menyandar hanya padamu. Dalam nama Tuhan Yesus, ya Bapa di surga, kami telah. Amin. Mari kita aminkan firman yang baru saja kita dengarkan dengan bernyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 143 ayat 1 dan 3. Yang manis tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Malam
Bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Dan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setia, mari masuklah. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Bapak Ibu, marilah kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita bersatu dalam doa. Pada hari ini kami kembali menaikkan ucapan syukur kami kepadamu, ya Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau menyertai kami hingga sampai saat ini, sehingga kami semua sehat dan tidak tertular virus corona. Dan waktu ini juga Engkau berikan untuk dapat kami pergunakan memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan menaikkan doa-doa syafaat kami dalam ibadah online hari ini di rumah masing-masing. Kiranya di hari-hari mendatang Engkau Tuhan terus menyertai kami lagi. Engkau kiranya mencukupkan setiap kebutuhan kami, melindungi kami, dan selalu menyertai kami dimanapun kami berada dan kemanapun kami pergi. Tuhan Yesus, yang terpenting melalui keadaan ini, kiranya Engkau menjamah hati kami semua, supaya kami lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan dan selalu berharap pada Tuhan di tengah situasi yang sulit ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena kami tahu bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami, melewati situasi apapun juga yang Tuhan izinkan harus kami jalani. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya Engkau juga ya Tuhan menolong kami jemaat-Mu dan menolong para simpatisan yang juga turut dalam ibadah online ini. Apapun yang menjadi pergumulan kami semua, kiranya Engkau yang menolong. Kami yang merindukan supaya sehat, sembuhkanlah dari sakit penyakit yang kami derita. Kami yang merindukan supaya memiliki keturunan, kiranya anugerah-Mu, kebaikan-Mu Engkau limpahkan bagi kami. Kami yang merindukan supaya bertemu dengan jodoh, yang merindukan supaya memiliki pekerjaan, apapun ya Tuhan yang menjadi pergumulan kami semua, dan Engkau yang lebih tahu, kiranya Engkau Tuhan menjawab dan menolong kami. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Engkau yang menolong para jemaat
yang berada di garis terdepan untuk merawat para pasien yang positif COVID-19. Baik itu juga yang ada di Indonesia, para dokter, perawat, dan tim medis lainnya. Kiranya penyertaan Tuhan nyata bagi mereka. Kau berikan mereka semangat, Kau berikan mereka sukacita dalam menjalankan tugas tersebut, sehingga para pasien dapat dilayani dengan baik, dan dengan pertolongan Tuhan mereka sembuh. Kiranya Engkau menjauhkan mereka dari tertular virus corona dan selalu menyertai para keluarga dari hamba-hambamu, tim medis tersebut. Bapa, kami berdoa kiranya di hari-hari mendatang yang akan kami jalani, tetaplah Engkau menjauhkan kami dari tertular virus corona. Tetaplah Engkau mencukupkan kebutuhan kami. Tetaplah Tuhan, penyertaan-Mu semakin nyata bagi kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu juga yang berulang tahun dalam minggu ini. Engkau kiranya menambahkan sukacita kepada mereka. Dan kiranya dari hati mereka naik ucapan syukur kepadamu, karena Engkau telah menambahkan lagi usia 1 tahun bagi mereka dalam minggu ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, orang tua kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, yang jauh maupun dekat dari kami. Kiranya Engkau menjamah hati mereka, supaya mereka dapat semakin mendekatkan diri pada Tuhan dalam menghadapi situasi ini. Karena hanya Tuhanlah yang bisa menolong kami dan membebaskan kami dari setiap persoalan-persoalan yang berat yang harus kami hadapi. Bahkan kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia ini, Tuhan. Lawatlah bangsa kami, Bapa. Nyatakanlah kasih-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu, bahwa Engkau Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat, yang mampu membebaskan Indonesia dari pandemi virus corona yang melanda dunia. Permuliakanlah diri-Mu di atas Indonesia, ya Tuhan. Kiranya Indonesia dijauhkan Tuhan dari kelaparan, dijauhkan Tuhan dari kerusuhan, dijauhkan Tuhan dari hal-hal yang tidak baik. Engkau kiranya yang memberkati pemimpin bangsa ini, agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Bahkan dunia ini pun, Tuhan, kami berdoa untuk dunia ini. Kiranya Tuhan, Engkau menyatakan kuasa-Mu bagi dunia ini melalui pandemi yang sedang menimpa dunia. Kiranya orang-orang di seluruh dunia berseru kepadamu, bertobat sungguh-sungguh, meninggalkan segala dosa dan pelanggaran, supaya Engkau mendengarkan permohonan kami dan menjauhkan virus corona dari dunia ini. Kasihanilah kami makhluk ciptaan-Mu yang ada di dunia ini, ya Bapa. Dalam permohonan ini, kami sampaikan doa ini kepadamu, dan kami berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi, ya Bapa. Inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dan kami akan mengakhiri doa ini dengan bersama-sama kami mengucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 372 ayat 1 dan 3. Inginkah kau ikut Tuhan, ikut salib? Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut Nabi. Ikutlah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Apapun kesusahanmu, jangan lemah. Tuhan Yesus besertamu, ikut tetap. Ikutlah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Bersama orang percaya di segala abad dan segala tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 346 ayat 1 dan 3. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau.
dibacakan. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita akhiri ibadah kita ini dengan bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat dan simpatisan dimanapun berada, kami Majelis Jemaat GKI Sumut Jalan Gunung Simanuk Manuk Pematang Siantar mengucapkan terima kasih karena telah mengikuti ibadah secara online. Semoga kita tetap sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.